Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk minggu keempat ya. Tetapi kalau nggak salah kita masih hutang 2 pertemuan ya, sama yang Rabu kemarin ya. Kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya. Jadi ya mohon maaf karena dari Senin sampai Rabu itu saya ada training, jadi benar-benar ternyata harus fokus trainingnya. Jadi sama semua mata kuliah di Senin Rabu juga saya cancel. Kalau gitu kita mulai aja. Kita materinya udah sampai mana ya kemarin ya? Saya agak lupa. Saya bisa jawab atau lupa juga? Himpunan, Pak. Iya, kita sampai himpunan ya. Himpunannya sampai mana ya? Sampai publisitas, Pak. Prinsip inklusi eksklusi udah. Multiplisitas itu maksudnya sampai ini ya, sampai operasinya ya? Iya Pak, yang selisih penjumlahan gitu, tulisan. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kita, saya coba ini dulu ya, present. Share screen aja deh. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Selanjutnya adalah pembuktian proposisi perihal himpunan. Nah, waktu kita belajar logika, kita tahu ada sistem ini ya, pembuktian gitu ya. Misalkan ada premis 1, premis 2, premis 3. Habis itu dari premis-premis tersebut ada kesimpulannya gitu ya, konklusinya apa. Nah, kita harus membuktikan bahwa itu benar. Nah, kalau di himpunan pun sama, aturannya ada beberapa banyak ya. Yang pertama, misalkan proposisi itu dalam bentuk kesamaan atau identitas. Jadi kalau misalkan A, ini apa namanya? Irisan. Irisan. A beriris dengan dalam kurung himpunan B, apa ini? Gabungan. B gabungan C, itu sama seperti A irisan B digabung dengan A irisan C. Lalu ada implikasi juga. Implikasi berarti sama kayak logika, jika maka gitu ya. Sini maksudnya jika A beririsan dengan B itu sama dengan himpunan kosong, dan A ini apa namanya? Himpunan bagian, Pak. Himpunan bagian apa? Subset bukan Pak? Himpunan bagian itu ada berapa jenis? Ada 2 Pak. Apa aja? Improper subset sama proper subset. Oke, ada improper, ada proper. Nah, kalau ini apa namanya? Himpunan bagian apa? Kalau ada garis bawahnya di ininya itu proper atau improper? Proper Pak. Betul kan? Coba baca lagi. Apa bedanya proper sama improper? Ada yang bisa jawab? Saya sambil refreshing.
Improper itu himpunan bagian tak sebenarnya. Terus kalau proper, himpunan bagian sebenarnya, Pak. Kalau gitu ini apa? So, ada yang mau menjawab? Improper bukan, Pak? Improper. Bedanya proper sama improper apa? Bedanya kalau improper itu himpunan kosong dan himpunan itu sendiri termasuk himpunan bagiannya. Betul nggak penjelasan saya? Betul tidak? Betul, Pak. Iya, dulu aja ya. Silakan baca-baca lagi di slide. Ini kan slide nomor 2 ya. Slide nomor 1-nya. Jadi di sini bahwa A subset atau himpunan bagian dari B gabungan C, maka selalu berlaku bahwa A merupakan subset dari C. Apakah betul? Itu ya. Itu contohnya. Nah, kalau seandainya kalau di logika itu ada banyak sekali, sebenarnya ada 2 ya, menggunakan tabel kebenaran dan menggunakan operasi itu ya. Kalau di himpunan pun bisa kita buktikan dengan berbagai cara. Nah, kalau yang pertama adalah dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan di sini membuktikan bahwa A beririsan dengan B gabungan C. Itu kalau kita gambarkan berarti B gabungan C adalah di sini. Ini ya. B gabungan C itu berarti kalau misalkan saya coba gambarkan gitu ya. C-nya di sini ya. Ini adalah A, B, C. Saya ngelihatnya dari B gabungan C dulu. B gabungan C itu berarti saya tandain sama biru. Gitu ya. B gabungan C itu berarti di sini ya. Ini kan gabungannya. Dan ini C-nya. Oke. Lalu di sini A-nya beririsan dengan B gabungan C. Berarti yang di B dan C tapi beririsan dengan A. Berarti saya tandain pakai warna ini coba. Berarti di sini. Oke. Ini ya. Tuh, lebih dikit. Betul ya, seperti ini ya. Nggak ada masalah ya. Nah, kalau seandainya kita buat lagi, kayak gini. A, B, C. Di sini A beririsan dengan B, digabung dengan A beririsan dengan C. Kalau gitu, kalau yang tadi kan gini ya, saya tandain. Ini ada warna biru, gitu kan ya. Lalu ini warna pink ungu. Kalau gitu yang keduanya mungkin saya mau ini adalah oranye, gitu ya. A beririsan dengan B, berarti yang ini. Gitu ya. Lalu hijau, A beririsan dengan C. Ini berarti ya. Lalu digabung.
Nah, apakah sama daerahnya? Sama, Pak. Sama ya. Oke, berarti bisa dibuktikan dengan cara seperti ini. Nah, kalau ini kekuatannya adalah ini visual. Kita kan makhluk visual ya. Jadi kalau kita langsung jelaskan dalam bentuk visual gitu seperti ini, dalam bentuk bagan, kita bisa langsung ngerti. Tetapi kelemahan dari menggunakan diagram Venn itu kalau misalkan operasinya banyak. Kalau di sini hanya dua suku ya, maksudnya pertama ada 3 himpunan saja A, B, C. Kalau ini operasinya hanya pertama digabungkan lalu diiriskan. Berarti 2 kali gitu ya. Kalau ini 3 kali. Iriskan, gabungkan. Tapi kalau misalkan lebih dari itu suku persamaannya, gitu istilahnya. Nah, itu jadi permasalahan di diagram Venn. Jadi di sini dijelaskan bahwa hanya dapat digunakan jika diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Dan ini lebih mengilustrasikan daripada membuktikan fakta. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau diagram Venn itu ini apa sih? Digunakan untuk kalau kita sudah menjelaskan membuktikannya dengan cara lain, lalu kita bisa gambarkan ini nih yang benarnya, gitu. Tetapi kalau secara validasinya sebenarnya diagram Venn itu bukan metode yang formal. Nah, metode yang formal itu dengan menggunakan tabel keanggotaan. Tabel keanggotaan itu pada dasarnya adalah tabel kebenaran versi himpunan. Nah, misalkan pada dasarnya berarti ini ya, kita balik lagi yang ekivalennya ya, gitu ya. Kalau misalkan ini apa sih? Kalau di sini adalah irisan A, irisan B, itu ekivalen dengan apa kalau di logika? Di logika proposisi. A irisan B. Simbol yang ini mirip dengan apa ya kalau di logika proposisi? Dan, Pak. Dan. Gitu ya. Saya anggap misalkan A. Gitu ya. Kalau dan itu apa simbolnya? Panah ke atas itu. Panah ke atas gitu ya. Ini ya. Jadi barusan siapa? Aryo dan Robi. Oke. Lalu selanjutnya ada kalau gabungan apa? Atau begini ya. Nah, kalau gitu logikanya adalah aturannya sama gitu ya istilahnya. Kalau misalkan biasanya saya sebut misalkan A, sini B, gitu kan ya. A itu adalah true. Kalau seandainya A dan B, hasilnya apa? True, Pak. True. Okay. Kalau true ketemu false? False. False ketemu true? False. False ketemu false? False juga. False juga. Oke. Nah, itu ya. Oke, jadi aturan yang sama berarti bisa kita gunakan di ini apa sih di operasi himpunan. Misalkan di sini B ini adalah gabungan, berarti sama aja seperti kayak B atau C gitu kan ya. Berarti false ketemu false sama dengan apa? 0 itu false, 1 itu true gitu ya. Kalau di sini konteksnya 1 itu adalah elemen dari himpunan ini gitu ya, atau true gitu ya. Kalau 0 itu berarti bukan elemen dari himpunan ini, berarti kita anggap sebagai false. Gitu. False ketemu false apa? Kalau atau.
Kalau False. gabungan. False. False, 0 sama ketemu 1 jadinya apa? True jadinya, Pak. True. Gitu ya. False ketemu true jadi true. Gitu ya. Kalau ini berarti true ketemu false jadinya true. 1 ketemu 0 jadinya 1. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Setelah itu berarti A diiriskan dengan hasil ini, B gabungan C. Ini ya, yang dan ya. Ini ya. Berarti 0 ketemu 0 hasilnya 0. 0 ketemu 1 hasilnya 0. Dan seterusnya. Oke. Berarti kalau dari sini apakah sudah mengerti semuanya? Atau ada yang masih bingung? Kenapa bisa yang ini maksudnya apa? Ini dapat dari mana gitu angka-angka ini? Terus ini bisa menjadi seperti ini bagaimana? Silahkan ditanyakan kalau ada yang bingung. Oke, kalau misalkan tidak pertanyaan, kita lanjut ke A irisan B. Berarti A irisan B seperti ini ya. Kalau true ketemu true, hasilnya true. Berarti kalau 1 ketemu 1, hasilnya 1. Selain itu 0. Sama A irisan C. Lalu kita bandingkan hasil yang yang ruas kiri, yang di persamaan yang di atas, yang ini, dengan hasil yang ruas kanan. Ternyata semuanya sama ya. Di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, dan seterusnya. Gitu ya. Karena semuanya sama, maka terbukti bahwa persamaan tersebut itu, kedua persamaannya itu benar. Ekivalen. Gitu. Nah, ini lebih valid daripada menggambar lewat diagram Venn. Cara yang lain adalah membuktikan dengan menggunakan aljabar himpunan. Jadi misalkan di sini, berarti kita tadi kan ada ini ya, ada beberapa aturannya ya. Sama seperti menggunakan proposisi. Itu kita bisa buktikan dengan menggunakan aljabarnya. Misalkan di sini, yang sederhana aja, di sini membuktikan bahwa A irisan B itu lalu digabung dengan A irisan apa ini yang ada tanda garis di atasnya ini? Yang bisa jawab? Komplement, Pak. Komplement ya. Komplement itu artinya apa? Lawan, kayak di luar himpunan B. Oke. Oke, lawan di luar. Anti B ya sebenarnya. Itu jadi A irisan dengan komplement B itu sama dengan A. Nah, kalau dibuktikan berarti pertama hukum distributif dulu. Hukum distributif itu berarti menandakan bahwa di sini konteksnya berarti A digabung dengan B, A irisan dengan B gabung C. Itu sama dengan A irisan C. Nah, ini adalah hukum distributif. Dan kita tahu ini benar karena barusan kita sudah membuktikan bahwa kedua ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama ekivalen gitu ya. Makanya disebutnya hukum. Berarti dari persamaan yang bentuknya seperti ini, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Makanya diubah gitu ya. Jadi sekarang jadi A irisan B gabungan A irisan dengan B digabung dengan B komplement.
Nah, B digabung dengan B komplement itu menghasilkan aturan komplement. Nah, di sini maksudnya adalah kalau seandainya kita punya A, lalu digabung dengan A yang komplement, itu menghasilkan U. Gitu. Di minggu kemarin kita mengetahui prinsip dualitas. Berarti dualitas dari hukum ini apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? So, itu bonus. Apa dualitas dari hukum ini? A irisan komplement A, Pak. A irisan komplement A. Itu sama dengan apa? Sama dengan U. Apakah ini betul? Bukan Pak, himpunan kosong. Himpunan kosong. Iya. Terima kasih, Ratnya. Ini ya. Gitu. Nah, kalau gitu, kalau misalkan A diiriskan dengan U, itu hasilnya apa? Apa? A diiriskan dengan U. Himpunan apa? Kenapa? Itu hukum identitas ya. Karena ditulis di sini hukum identitas. Itu adalah A kalau kita iriskan dengan U, saya tambahin ini, itu sama dengan A itu sendiri. Dualitasnya apa? A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Gabungan himpunan kosong itu sama dengan A. Itu ya. Nah, ini bisa kalian pelajari bagaimana itunya. Intinya adalah menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Situ ada 11 ya sebenarnya. Silakan. Gitu. Tapi ada juga yang di luar dari hukum itu, misalkan di sini ada operasi selisih. Nah, operasi selisih itu berarti kalian harus tahu ininya apa sih definisinya. So, selisih itu apa ya? Saya tulis dulu dari sini. A dikurang B itu sama dengan apa? Apa coba? Ini aturan yang tidak ada di hukum aljabar himpunan, tapi ada di aturan selisih. Apa itu? A kurang B. A irisan komplement B, Pak. A irisan komplement B. Gitu ya. Maka artinya dari bentuknya A dikurang diselisih dengan B bisa diubah menjadi A irisan dengan komplement B. Ininya saya percantik deh. Nah, gitu kan ya. Setelah itu dari bentuknya seperti ini, oh kita tahu ini bentuk distributif, berarti diubah jadi menggunakan hukum distributif. Lalu A digabung dengan komplement A itu menghasilkan U, karena hukum komplement. Gitu. Setelah itu kalau sesuatu diiriskan dengan U itu berarti hukum identitas, berarti itu sendiri himpunan itu sendiri, makanya menjadi A irisan B. Seperti itu ya. Di sini banyak contoh-contohnya, silahkan dipelajari. Di sini juga ada yang sepertinya kompleks. Nah, yang kayak gini nih. Kalau kalian mengerjakan ini dengan menggunakan diagram Venn, ini sepertinya sulit, gitu ya. Walaupun cuma hanya ada 2 himpunan saja, tapi operasinya banyak. Gitu. Silakan kalau kalian mau coba buat diagram Venn-nya, tapi bagaimana cara buatnya? Kalau menggunakan tabel keanggotaan itu juga sepertinya agak repot, gitu ya. Nah, makanya bisa menggunakan aljabar, itu istilahnya.
Tapi ada yang menarik di sini, silakan kalian pelajari sendiri. Tetapi yang saya ingin perlihatkan bahwa di sini ini adalah kedua persamaan ini, operasi ini A dan B, B-nya itu merupakan dualitas dari A. Gitu. Apa yang menandakan dualitas dari A? Silakan baca di slide halaman-halaman atas. Nah, jadi pertanyaannya adalah di sini kita mencari hasil dari A, gitu ya. Ini jadi kalau yang sebelumnya itu kita membuktikan, kalau yang di sini itu kita mencari kalau ini itu ekivalen dengan apa, gitu. Jadi dari sini misalkan pertama kita asosiatifkan dulu, lalu kita gunakan hukum distributif, komplement, disederhanakan semua sampai mencapai ini apa sih hasilnya adalah U. Jadi semua operasi di sini menghasilkan himpunan universe, semesta. Nah, karena B adalah dualitas dari A, maka dualitas dari U adalah himpunan kosong. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, di sini juga kalau yang ini pakai beda setangkup, gitu ya. Beda setangkup juga ada persamaannya ya. Silakan dibaca-baca lagi. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Yang keempat adalah pembuktiannya berarti tadi barusan ada 3, menggunakan diagram Venn, lalu menggunakan tabel keanggotaan, dan menggunakan operasi aljabar. Yang ketiga, yang keempat adalah menggunakan definisi. Seperti yang kita tahu bahwa penulisan dari himpunan itu ada berbagai jenis ya. Ada yang apa istilahnya itu dalam enumerasi gitu kan ya. Ada menggunakan simbol baku gitu ya. Tapi ada juga dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau seandainya bukan itu sih sebenarnya. Bukan itu kita baca dulu aja deh ini deh. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan tapi pernyataan dalam bentuk implikasi, biasanya dalam bentuk implikasi, notasi himpunan bagian. Jadi kalau di sini lupakan kata-kata saya barusan. Kalau di sini maksudnya adalah kalau di ini apa sih, kalau di logika proposisi itu menggunakan garis panah ya, gitu ya. Kalau seandainya di operasi ini, kalau operasi himpunan, implikasi itu dalam bentuk kalimat, jika gitu kan ya, jika lalu ada maka. Nah, yang menandakan bahwa itu adalah implikasi biasanya itu ada tanda himpunan bagian. Ini atau ini, apa bedanya? Tadi sudah dijawab oleh Raden ya. Nah, dari definisi himpunan bagian, misalkan di sini ada A dan B. Ini pertanyaan yang di atas ya, masalah ya. Pertama, dari definisi himpunan bagian, P kita punya misalkan himpunan P dan Q. P itu merupakan subset dari Q, jika dan hanya jika setiap X dari P juga adalah bagian dari Q, anggota dari Q. Misalkan, X itu merupakan anggota dari A. Nah, karena A itu merupakan subset dari B gabungan C, maka X itu juga merupakan anggota dari B gabungan C. Masuk akal? Oke. Yang kedua, dari definisi operasi gabungan, X itu merupakan anggota dari B gabungan C. Nah, karena ini adalah gabungan, berarti X itu bisa merupakan anggota dari himpunan B, atau X itu merupakan anggota dari himpunan C. Karena X itu merupakan anggota dari A, dan A irisan B itu himpunan kosong, maka X itu bukan merupakan anggota himpunan B.
Masuk akal nggak kalimat yang ini? Maksudnya apa ini? Kalau kita coba dituliskan dari atas sampai bawah gitu ya. X itu adalah anggota dari A. Tapi A itu kalau diiriskan dengan B, itu himpunan kosong. Artinya apa? A irisan dengan B, himpunan kosong. Artinya apa itu? Berarti itu artinya orang saling lepas, Pak. Saling lepas ya. Oke. Berarti ini adalah saling lepas. Saling lepas. Tapi kalau saling lepas artinya tidak beririsan sama sekali. Gitu kan ya? Misalkan di sini ada 2 gitu ya. Ini adalah A, ini adalah B. Saling lepas. Artinya tidak ada anggota dari A yang ada di B atau sebaliknya. Artinya kalau seperti itu, X itu bukan merupakan anggota dari X itu bukan, coret kayak gini, anggota dari himpunan B. Itu. Tapi padahal di sini kalau di aturan yang definisi ini, harusnya X itu merupakan anggota B. Oke. Nah, dari kedua definisi yang di 1 dan 2, itu maka X merupakan anggota C, itu harusnya benar. Harus benar, gitu ya. Ini tanda apa ya? Saya lupa. Untuk semua X, kalau nggak salah. Untuk semua X itu merupakan anggota A, jika berlaku X merupakan anggota C, maka dapat disimpulkan bahwa A itu merupakan subset dari C. Subset ya, bukan improper subset. Artinya kalau A-nya itu sama dengan C, itu tetap dianggap A subset dari C. Gitu ya. Oke. Nah, dengan himpunan dalam teori bahasa formal. Nah, di sini maksudnya adalah gini. Kayaknya kalian udah belajar TBFO ya di sini semester ini ya. TBFO itu belajar apa sih? Saya belum pernah belajar soalnya. Belajar apa sih TBFO itu? Atau kalian juga bingung sebenarnya belajar apa TBFO itu? Kalau sekarang baru nyampe itu, Pak. DFA sama NFA. Apa itu? Kalau di Matis nyambungnya sama materi himpunan berarti. Iya aja lah ya. Oke. Penggunaan himpunan dalam teori bahasa formal ada beberapa ya. Pertama ada alfabet gitu ya. Berarti himpunan terbatas yang isinya adalah simbol-simbol. Misalkan Latin A sampai Z. Alfabet Yunani, alfa, beta, gamma dan seterusnya. Lalu ada alfabet biner 0 dan 1. String adalah barisan yang disusun oleh simbol-simbol alfabet. Misalkan ada A1, A2, A3 sampai AN, di mana AI merupakan anggota dari alfabet. Nah, nama lain dari string ada kalimat atau word. Jadi string itu adalah gabungan dari alfabet-alfabetnya. Nah, jika A adalah alfabet, maka A pangkat N menyatakan himpunan semua string dengan panjang N yang dibentuk dari himpunan A. Menyatakan himpunan semua string dengan panjang N yang dibentuk dari himpunan A. A star atau A bintang adalah himpunan semua rangkaian simbol dari himpunan A yang terdiri dari 0 simbol, string kosong, 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Jadi kalau A bintang itu adalah himpunan
semua himpunan, semua rangkaian ya. Kalau misalkan tadi kan definisinya AN itu menyatakan himpunan semua string dengan panjang n gitu. Kalau seandainya kita pakai alfabet ya, alfabet tadi kan dijelaskan bahwa misalkan alfabet Latin saja A sampai Z. Kalau A2 gitu ya, n-nya sama dengan 2, itu artinya semua string yang terdiri dari 2 huruf saja. Gitu. Kalau A star berarti semuanya gitu, dari A0, A1, A2 dan seterusnya. Gitu. Misalkan di sini alfabetnya adalah bilangan biner 0 sampai 1. Nah, di sini A0-nya itu sama dengan epsilon. Epsilon itu apa di sini? Di sini epsilon itu menandakan tidak ada. Itu sama aja. Jadi di sini adalah epsilon. Itu sama dengan 0. Tidak ada isinya. Gitu. Kalau A pangkat 1 gitu ya, itu berarti semua string atau semua apa sebutannya di sini kalimat atau word yang panjangnya 1. Kalau di biner berarti hanya ada dua jenis saja, 0 dan 1. Kalau A2 berarti ada 4 jenis yang 2 digit binernya. 00, 01, 10, 11. A3 berarti itu ya apa sih? 3 digit gitu ya. Kalian udah belajar ya harusnya di OAK. Oke, dan seterusnya. Nah, kita udah tahu bahwa ini menyatakan string, menyatakan sebuah kata. Dan ini adalah A bintang adalah semua kata-kata. Intinya adalah A bintang adalah kumpulan semua kata-kata dari berbagai panjang. Dari yang panjangnya 0 sampai panjang 1, panjang 2, dan seterusnya. Makanya ini disimbolkan dengan gabungan kan. Nah, kalau bahasa pada alfabet A itu adalah himpunan bagian dari A bintang. Gitu, himpunan bagian dari A bintang. Jadi kalau seandainya kita sebut kalau kita sebut bahasa itu adalah L gitu kan ya, maka L itu merupakan subset dari A bintang. Misalkan A itu adalah A, B, C, tiga simbol saja, 3 karakter saja. Maka bahasa-bahasanya itu, misalkan L1 itu adalah A, AAA, BC, AC gitu ya. Jadi maksudnya adalah karena di sini adalah himpunan bagian dari A bintang dan A bintang itu terdiri dari gabungan dari semua himpunan string, maka dalam sebuah bahasa itu bisa terdiri dari berbagai panjang karakternya. Gitu. Ada yang cuma 1 doang gitu ya. Ada yang 1, ada yang 3, gitu, ada yang 2, nggak ada masalah. Gitu. Lalu ada juga kalau seandainya ini apa sih bentuk isinya 0 gitu, epsilon. Karena di sini adalah improper subset, jadi kalau kosong tidak masalah. Lalu kita juga bisa perjelas dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Kalau di sini berarti ada 3 digit A, C, B. A-nya pangkat I, B-nya pangkat I. Di mana I-nya itu lebih sama dengan 1. Nah, kalau ini adalah tadi waktu yang kemarin saya pernah nanya ya, apa hubungannya himpunan dengan coding? Apa yang menandakan himpunan dalam coding itu? Saya nanya nggak itu? Atau saya yang ngayal? Kalau saya pernah nanya itu. Kalian belajar bahasa apa? C++? Udah belajar C++ lah ya semua orang di sini kan ya? Soalnya kan PKS 2 sama Alpro. Kalau gitu, apa implementasi konsep himpunan di codingan C++? Array, Pak. Array. Nah, itu ya. Array itu adalah kalau misalkan kalian membuat sebuah tipe data apa gitu ya, variabel gitu ya, dengan tipe data apa, kalian hanya bisa mengisi 1 nilai saja. Tapi dengan menggunakan array, dengan tipe data apapun gitu, mau integer, mau float, atau apa, itu kalian bisa membuat membuat
berbagai himpunan dari tipe data tersebut. Kalau misalkan kalian baru mungkin sadar di ini apa sih penggunaan himpunan dari bahasa formal, kalian ini ya string ya, ada sebutan string. Kalau di ini apa sih? Kalau di C++ string itu apa? String itu apa sih? Kalau di C++? Tipe data yang dapat menampung kalimat, Pak. Kalimat, tapi kalimat sendiri itu apa? Kalau dari sini, dari definisi ini. Tipe data yang menampung beberapa kata, Pak, untuk menjadi kalimat. Bukan kata. String itu word kalau tepatnya ya, gitu ya. Tapi kalau dari kalimat yang ada di string tersebut itu terdiri dari apa? Misalkan. Dari apa? Dari huruf-huruf, Pak. Dari huruf-huruf ya, dari simbol-simbol. Makanya string itu sebenarnya bukan tipe data, benar-benar tipe data, tapi sebenarnya adalah sebuah himpunan dari char. Ya, tipe data aslinya adalah char, kan ya. Char itu menampung apa? Huruf, Pak. Karakter, Pak. Huruf, karakter. Satu huruf. doang kan, char itu kan ya? Ya kan? Satu doang. Kalau string itu berarti biasanya ditulis dalam char bintang. Benar nggak? Benar Benar, nggak Pak. sih? Benar ya? Nah itu makanya string itu adalah himpunan dari char. Jadi gitu ya logikanya. Nah, kalau di sini misalkan Pascal ya. Pascal, kalian belajar Pascal nggak sih? Enggak ya, kalian nggak belajar Pascal kan? Nggak ada yang belajar Pascal zaman sekarang tuh. Kalian biasanya langsung belajar C++. Karena sama aja. Pascal itu zaman dulu sih. Kalau saya waktu S1, saya belajar Pascal di awal-awal. Tapi nggak terlalu guna sih sebenarnya kalau jujurnya kalau dari saya. Karena sintaksnya mirip C++ dan C++ lebih berguna gitu di dunia nyata daripada Pascal. Jadi kayak kalau belajar Pascal dan belajar C++ kayak belajar dua kali. Jadi mendingan langsung belajar C atau C++ daripada belajar Pascal. Tapi sintaksnya mirip ya. Kalau membuat, jadi misalkan ada sebuah nama apa gitu ya, variabel, array gitu ya. Lalu ada sama dengan, kalau pakai di Pascal ada titik 2 sama dengan. Gitu ya. Lalu isinya apa, lalu ada titik koma di belakangnya. Mirip kan ya sama C++. Jadi ini adalah contoh dari array. Gitu ya. Isinya kalau di sini ada 3 karakter A, C, D. Kalau ini hanya ini apa satu karakter saja, M, yang sini himpunan kosong. Gitu. Nah, saya suka agak lupa kalau di string itu kita kalau nggak salah bisa juga melakukan operasi gitu istilahnya. Bukan, kalau di C++ itu kita bisa menggunakan operasi dari ininya apa sih dari array. Jadi kalau seandainya kalian mencoba menjumlahkan array itu biasanya jadi ada gabungan, irisan dan selisih. Misalkan di sini ini adalah gabungan. Hurufku itu A isinya adalah ACD ditambah CDE. Kalau gitu hasilnya jadi apa? Jadi apa coba? Sama dengan apa ini? ACDE, Pak. A, C, D, E. Gitu kan ya? Ya.
Lalu kalau ini di Pascal ya, kalau misalkan apa sih? Kalau di C++ apa ya? Intersection of two array. Ya. Saya penasaran soalnya. Harusnya kok nggak ada ya? Oh iya, nggak ada ya kayaknya. Itu saya harus explore lagi kayaknya. Tapi kalau di Pascal bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan ini berarti hasilnya menjadi, kalau digabung berarti menjadi A, C, D, E. Gitu. Kalau irisan berarti di sini jadi apa? C, D, Pak. Jadi C, D. Nah, kalau selisih di sini jadi apa? A, Pak. A AE, Pak. sama E. Dan E. Apakah betul? Definisi dari selisih itu tadi kan gini ya. A dikurang B itu sama dengan seperti A diiriskan dengan komplement B. Betul? Betul, Pak. Oke. Berarti semua anggota yang apa istilahnya itu yang bukan merupakan B itu istilahnya. Berarti kalau seandainya di sini saya asumsikan bahwa U-nya itu terdiri dari ini ya, dari A, C, D, E. Kalau misalkan B di sini konteksnya adalah C, D, E, maka B komplement itu apa? A, Pak. A. Berarti kalau A diiriskan dengan komplement B, itu hasilnya apa? A-nya ini ACD. A, Pak. Jadi A saja ya. Berarti itu ya. Jadi definisinya itu. Pada dasarnya sih semua, jadi kalau cara yang gampang yang lainnya adalah kita lihat yang beririsannya dari A dan ini, A dan B di sini ya. Kan ACD di sini CDE gitu ya. Lalu A-nya itu yang bagian sini yang akan dikurangkan itu dikurangi dengan irisan. Jadi E itu tidak termasuk ya. Gitu karena tidak ada di yang sebelah sini, nggak ada yang di himpunan A. Gitu. Jadi hanya A saja. Itu. Lalu selanjutnya bahasa Python. Kalau tadi Pascal lah ya, agak pusing ya. Kalau Python itu kita punya di sini konteksnya apa ya? List ya kayaknya ya. Atau set ya. Mungkin lebih. Kalau Python itu soalnya ada banyak. Ada yang sini udah belajar Python? Ada mata kuliah yang sudah belajar Python belum di semester ini? Atau semester kemarin? Belum ada ya? Ya, kalau Python itu agak spesial karena banyak jenis-jenisnya. Ada list, ada array, ada data frame. Kalau di sini pakai set constructor, saya juga jarang pakai ini. Tapi di sini sebenarnya kalau saya asumsikan ini adalah list ya, karena bentuknya itu awalnya di setnya kurung siku. Jadi di sini kita juga bisa gitu ya. Misalkan di sini awalnya kita set bahwa my setnya itu adalah abracadabra. Lalu dia ubah menjadi set constructor itu jadi sebuah himpunan yang bukan multiset gitu. Jadi hanya melihat
yang karakter unik-uniknya aja. Di sini berarti ada A, B, R, C, D. Add itu adalah menambahkan di terakhir, gitu ya. Jadi dari A, B, R, C, D tambahkan Y. Kalau remove berarti menghapus elemen A gitu ya. Remove A berarti dari my set itu dihapus A. Kalau pop juga itu berarti mengeluarkan yang paling depan. Tadi awalnya A, karena A-nya dihapus, maka yang paling depan adalah B. Maka pop keluar B. Gitu. Nah, kalau ini lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan itu adalah subset dan power atau superset. Gitu. Kalau ada sama dengannya berarti improper subset. Kalau tidak ada sama dengan berarti proper subset. Gitu. Jadi kalau seandainya S1-nya itu adalah abracadabra, S2-nya adalah BART gitu ya. S2-nya apakah di sini berarti superset ya? Gitu ya, superset dari S2. Tuh, jawabannya benar. Itu dan seterusnya. C ini adalah operasi-operasi himpunan di Python. Ya, bisa kalian coba jalankan sendiri. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi seperti itu ya. Di sini juga ada beberapa latihan dari UTS ITB. Gitu ya. Tadi ada soal latihan dari kuis dari 2013. Kalau di sini ada soal UTS, gitu ya. Ini agak ya coba silakan kalau yang penasaran gitu ya. Gitu. Biasanya kalau di ujian-ujian itu yang akan keluar, tapi bukan berarti akan selalu keluar ya. Biasanya itu adalah tentang inklusi eksklusi. Ya, misalkan kayak ini, hitung berapa bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 200 yang habis dibagi 4 atau 7 atau 9. Itu kan inklusi eksklusi ya. Gitu kan. Lebih tepatnya adalah inklusi. Gitu ya. Nah, silakan pelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke relasi. Oke. Kalian sudah belajar tentang matriks di mata kuliah matriks vektor. Kalian juga sudah mengerti konsep dari himpunan ya. Gitu ya. Oke, kalau dari matriks sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk himpunan ya, tetapi dia pertama, matriks tersebut bentuknya itu ada baris dan kolom. Kalau himpunan itu biasanya dalam bentuknya satu dimensi, gitu kan ya. Dari baris saja atau kolom saja. Tapi kalau dua dimensi, nah itu adalah matriks. Matriks sendiri ukurannya adalah M kali N. Itu di mana M itu adalah ininya apa sih? M itu adalah barisnya, lalu N itu adalah kolomnya. M kali N. Nah, bujur sangkar atau matriks bujur sangkar atau matriks persegi itu adalah matriks yang berukuran N kali N. Nah, kalau dalam kita menuliskan notasi sebuah elemen-elemen dari matriks, itu kita sebut dalam lowercase atau huruf kecilnya. Misalkan kalau kita menuliskan notasi dari matriks, itu kita tuliskan dalam notasi kapital, A besar. Elemennya berarti A kecil. A kecil itu ada A, I, J. I-nya itu berarti menunjukkan apa? I itu apa? I itu jumlah baris, J itu jumlah kolom, Pak. Apakah jumlah baris? Urutan baris sama urutan. I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Bukan jumlahnya ya, karena jumlahnya baris itu adalah M, sedangkan jumlah dari kolom itu adalah N.
Nah, di sini misalkan 3 kali 4. Nah, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 4, gitu ya. Itu berarti di sini saya tulis lagi, M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Oke. Kalau matriks simetri atau matriks persegi atau matriks bujur sangkar, itu adalah kalau misalkan ukurannya itu N kali N. Dan yang salah satu parameter atau bukan parameter ya, sifat penting dari matriks persegi itu kalau seandainya ini apa sih? Oh bukan, sorry, simetri itu bukan persegi ya. Kita ngomongin dulu apa sih persegi dulu ya. Persegi itu dia punya sesuatu yang diagonal. Artinya dia itu mempunyai dari misalkan A11 lalu A22, A33 sampai ANN. Nah, kalau matriks simetri itu adalah jika AIJ itu sama dengan AJI. Kalau kalian perhatikan di sini ini ada diagonalnya ya. 2, 3, 0, 8. Nah, elemen yang di sini ini adalah 21 ya. AIJ 21. Itu sama dengan elemen yang JI 12. Sama kan? Lalu yang ini juga sama dengan yang di sini. Lalu yang ini juga sama dengan yang di sini. Dan seterusnya. Ini adalah diagonalnya. Jadi kayak cerminan ya. Nah, itu maksudnya simetrinya. Itu bagian-bagiannya elemen-elemennya sama gitu. Antara segitiga atas dan segitiga bawah saling bercermin. Nah, selanjutnya adalah matriks 01. Matriks 01 itu atau matriks biner adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Berarti di sini adalah matriks 0 dan 1. Itu istilahnya. Untuk konsep dari matriks sendiri sebenarnya kita udah itu ya. Kalian sudah belajar maksudnya di matriks dan ruang vektor. Itu adalah matriks. Tapi hubungan sama relasi itu apa? Misalkan, tadi saya sudah jelaskan bahwa sebuah matriks itu bisa adalah himpunan ya. Misalkan kita punya dua himpunan A dan B. Bagaimana menyatakan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut? Oke, kita bisa menggunakan pasangan terurut A, B untuk menghubungkan A dan B. Dalam hal ini merupakan anggota dari A dan B kecil merupakan anggota dari himpunan B. Jika A itu memang dihubungkan dengan B, kita sebut sebagai relasi atau hubungan. Misalkan di sini A adalah himpunan mahasiswa, B adalah himpunan kendaraannya. Jadi seandainya mahasiswa ini punya ada hubungannya nggak sama kendaraan ini? Mungkin misalkan setiap mahasiswa ini memiliki mobil gitu ya, mobilnya itu merek-mereknya ini gitu ya. Jadi kita bisa buat relasinya. Kita sebut misalkan R adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan mobil dikendarainya. Jadi kalau misalkan Hasan itu mengendarai mobil Daihatsu, maka di sini order pair-nya A, B itu adalah Hasan, Daihatsu. Romi itu Toyota, gitu. Romi mengendarai Toyota. Yusuf Mercedes dan Aditya itu naik mobilnya Toyota juga. Di sini ini bukan Yusuf ya. Yang tidak ada di sini, yang tidak ada pasangan terurutnya adalah Tanti. Artinya adalah Tanti tidak mengendarai mobil apapun. Mobil VW pun tidak ada dikendarai oleh siapapun. Jadi nggak ada ya naik mobil VW. Tuh. Yang contoh lainnya di sini ada mahasiswa nama-namanya seperti ini dan ada nilai-nilai grade-nya. Berarti relasinya kita bisa hubungkan bahwa mahasiswa yang ada tertera di sini gitu nilai-nilainya adalah yang ini gitu ya. Misalkan Dava dapat BC, Yosef dapat A gitu ya, Harkunti dapat A. Itu Mahendra dapat B. Nah, dari sini ada beberapa yang kita bisa tangkap ya. Selain dari informasi yang tertulis di relasi, kita sebut ini adalah relasi ya.
himpunan relasi. Ada juga informasi yang kita dapat dari yang tidak tertulis di sini. Misalkan, di sini tidak ada nama Wayan. Kenapa? Karena misalkan tidak ada Wayan tidak dapat nilainya, gitu ya, berarti dia tidak mengambil mata kuliah ini, sehingga tidak ada nilainya. Lalu di sini yang mendapatkan nilai itu biasanya ada BC, A, lalu B. Artinya nilai-nilai yang lain seperti AB, C gitu ya, DE itu tidak ada yang mendapatkan seperti itu. C juga ya. Tuh. Nah, dari sini kita bisa tangkap definisi dari relasinya. Relasi biner antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Apa itu kali ini kalau di sini definisinya? Kita pernah belajar nggak sih? Kali ini menunjukkan apa? Operasi apa itu kali? Kalau dari himpunan. Yuk dibaca lagi slide-nya, dikeluarin catatannya. Bisa menjawab, Pak. Silakan. Operasi perkalian itu untuk memasangkan setiap elemen dari himpunan A ke elemen B secara berurutan. Namanya apa? Kartesian. Kartesian. Nah, ini adalah Kartesian. Ya. Jadi kalau seandainya A kali B, gitu ya, itu menghasilkan apa? Kalau dari definisinya. Katanya tadi ada menjadikan sesuatu apa tadi? Hasilkan apa? Menghasilkan pasangan berurutan, Pak. Pasangan terurut ya, atau order pairs. Jadi kenapa apa istilahnya? Sebentar. Kenapa ini apa sih? Kenapa relasi itu ada hubungannya dengan Kartesian? Gitu ya. Kalau saya tuliskan di sini berarti definisinya adalah menghasilkan pasangan terurut yaitu adalah A, B. Dalam kurung ya. Jadi maksudnya ini A, B ini bukan berarti sama dengan A atau sama dengan B, tapi menghasilkan sebuah elemen himpunan yaitu A, B. Di mana gitu ya. A itu merupakan anggota dari himpunan A dan B merupakan anggota dari himpunan B. Di mana di sini saya tulis lagi adalah ordered pair. Ya. Jadi notasinya adalah R itu merupakan subset dari Kartesian A B gitu ya. Gimana sih sebutannya? Gimana cara bacanya ya? Lebih tepatnya. Mana sih? Mana Kartesian? Perkalian Kartesian. Jadi perkalian aja ya. Jadi R itu merupakan subset dari A dikali B. Nah, cara penulisannya bisa kita tulis juga sebagai A, relasinya apa? B, gitu ya. A kecil, R kapital, B.
kecil juga. Untuk notasi bahwa A, B itu merupakan anggota dari himpunan relasi R. Yang artinya adalah A itu dihubungkan dengan B oleh R. Kalau tidak dihubungkan, berarti A di sini coret relasinya apa? B. Dalam artian bahwa A, B itu tidak pasangan A dan B gitu ya sebenarnya. Tapi saya mau bicarakannya A, B aja. A, B tidak merupakan anggota dari himpunan R. Nah, kalau begitu istilahnya di sini berarti ada dua elemen sebenarnya. Elemen yang pertama adalah daerah asal, yaitu adalah domain. Saya highlight di sini. A itu adalah daerah asalnya, domain, dan B itu adalah kodomain atau daerah hasil. Gitu. Nah, di sini misalkan ada sederhana ya, ada A dan B. A itu adalah nama-nama mahasiswa, B itu adalah kode mata kuliahnya. Artinya adalah mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa saja. Order pair itu berarti hanya pasangan ya. Oke, berarti kita harus identifikasi dulu. A itu berarti role-nya apa di sini? Perannya sebagai daerah apa? Asal, Pak. Daerah asal, sebutannya adalah, atau nama lainnya? Domain. Domain ya, kita sebut sebagai domain. Berarti kalau B, saya tanya yang belum pernah jarang itu deh. Jarang ngomong. Saya tanya Sindikia. Ada nggak di sini? Sindikia Al-Ulia Nurul Syifa. Nggak ada. Kalau Dave Nathanael, apakah ada? Ada, Pak. Ada. Kalau gitu saya tanya Dave. B itu apa? Kodomain, Pak. Kodomain. Nah, itu ya. Domain. Berarti di sini adalah kodomain. Artinya domain. Artinya di sini adalah A itu kalau dari ininya definisinya adalah A dihubungkan dengan B oleh R. Jadi di sini A perkalian Kartesian berarti A kali B. Semuanya ya, perkalian Kartesian berarti semua anggota-anggota himpunan A dikalikan dengan semua anggota himpunan dari B. Jadi Amir IF 221, Amir IF 251, lalu Amir IF 342 dan Amir IF 323. Dan Budi juga sama. Berarti setiap domain anggota elemen-elemen nama-nama di sini kalau dikalikan langsung berarti mengambil semua mata kuliah yang ada di sini. Betul ya? Tetapi kan kenyataannya tidak. Ada yang hanya mengambil 2 mata kuliah, ada yang mengambil semuanya, ada yang mengambil mungkin 1 saja. Karena itulah kenapa R itu definisinya adalah R itu bukan A kali B, tapi merupakan subset dari A kali B. Artinya dia hanya himpunan bagian dari A kali B. Nah, di sini berarti relasi R itu adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Jadi di sini bisa dilihat ya. Di sini R-nya adalah Amir IF 251, Amir IF 323. Artinya di sini di semester ganjil ini Amir hanya mengambil 2 mata kuliah saja. Dia mengambil 251 dan 323. Dia tidak mengambil 221 dan 342. Budi hanya mengambil 1, 251. Cecep hanya mengambil 1 juga, IF 323. Gitu. Dapat dilihat di sini bahwa R ini adalah subset dari A kali B, tapi bukan A kali B. Gitu. Dan A itu adalah domainnya, B itu adalah kodomainnya.
Amir itu mengambil 251. Berarti dia kita bisa tulis di sini adalah Amir R IF 251. Tetapi di sini Amir IF 342 bukan merupakan anggota dari R, atau Amir tidak dihubungkan dengan IF 342 oleh relasi R. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, P itu sama dengan 234 dan Q adalah 248 9 15. Nah, yang pertama kali selalu kita tetapkan bahwa kita nggak langsung relasiin antara dua himpunan, tetapi kita harus definisikan relasi itu apa. Itu yang penting ya. Kalau misalkan kalian ngerti, misalkan dari di sini ada Amir, Budi, Cecep, lalu ada B-nya apa gitu, kalian langsung mungkin oh berarti ini tentang hubungan antara mahasiswa sama mata kuliah. Kalau yang ada di sini berarti kalian mungkin langsung oh ini antara nama-nama ini sama mobil yang mereka punya. Tapi kan kalau misalkan itu kan kalau kita asumsikan otomatis ya. Kalau misalkan di sini saya definisikan R itu adalah menyatakan mahasiswa dan mobil yang mereka jual, itu bisa nggak masuk definisi relasinya nggak? Misalkan Hasan menjual mobil Toyota, Tanti menjual mobil Mercedes, dan seterusnya. Itu boleh nggak dibuat seperti itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa karena saya menetapkan hubungannya seperti itu. Gitu. Itu definisi relasi yang saya buat, itu nggak masalah. Yang penting adalah definisinya itu dari awal harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kan agak bingung ya, 234 sama 248 9 15, dua himpunan ini apa hubungannya? Itu berarti kita harus jelaskan dulu relasinya. Relasinya di sini bahwa jika P habis membagi Q. Sini jelaskan ya, P itu habis membagi Q. Nah, sini berarti P, Q, P-nya adalah domain, Q adalah kodomain. Kita coba. Yang habis membagi Q ya. P itu ada anggotanya adalah 2, 3, 4. Berarti 2 itu apakah habis dibagi 2? Iya, Pak. Habis ya, maka kita masukkan gitu istilahnya. Apakah 2 habis dibagi 4? Habis membagi, sorry. Ini 2 habis membagi 2. 2 habis membagi 4 enggak? Iya, Pak. Ya, berarti kita masukin lagi gitu ya. 2 habis membagi 8. Betul Iya, nggak? Pak. Betul. Ya. Kalau 2 habis membagi 9? Tidak, Pak. Tidak. Nah, karena 2 tidak habis membagi 9, maka kita tidak masukkan. Gitu ya. Seperti itu. Kalau ini urutannya agak bingung saya. Tapi pada dasarnya sih kita dari domain ke kodomain dulu. Jadi kalau di sini misalkan ada 2, 3, 4, berarti kita habisin dulu yang 2, baru habisin yang 3, baru habisin yang keempat. Ini urutannya ada yang agak bingung. Gitu ya, cara logikanya. Oke. Nah, relasi pada sebuah himpunan artinya adalah pada satu himpunan saja itu adalah himpunan yang relasi yang lumayan khusus ya. Misalkan di sini pada konteksnya adalah kalau kita mau mengetahui relasi pada himpunan A, itu maksudnya adalah relasi dari A kali A. Jadi himpunan A itu sendiri dikalikan dengan himpunan A dikalikan dengan himpunan A itu sendiri. Berarti pada dasarnya definisinya adalah R itu merupakan subset dari A kali A. Misalkan di sini R itu adalah relasi pada A gitu ya, 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan X, Y-nya. Gitu ya. X-nya itu berarti anggota dari A, gitu kan ya? Iya kan? X itu merupakan bukan ini simbolnya.
X itu merupakan anggota dari A. Kalau Y itu merupakan anggota dari apa? Himpunan apa? Yang bisa jawab? Atau saya panggil yang belum pernah ini? Silakan saya berikan kesempatan bagi yang belum pernah menjawab atau jarang menjawab. Atau saya panggil ya, coba saya panggil. Saya coba, pas saya ngomong saya panggil, tiba-tiba banyak yang leave meeting, coba. Coba hidupin kameranya dong. Boleh hidupin kamera nggak kalian? Oke, ada 7 orang yang hidupin kamera. Kalau gitu saya panggil yang nggak hidupin kamera. Devin Surjainiah, ada di sini? Ada, Pak. Ada. Kalau gitu saya tanya ini, Y itu merupakan anggota himpunan dari apa ya? Kalau konteksnya ini. Kodomain bukan, Pak? Ya, kodomainnya apa kalau di sini? R, Pak. Enggak, R itu relasinya. Ya kan? R itu merupakan subset dari A kali A. Menurut kamu, Y itu merupakan anggota dari kodomain. Itu benar. Tapi kodomainnya sendiri apa? Himpunan apa? Gimana, Devin? Masih berpikir, Pak. Oke. Mungkin ada yang ingin membantu Devin, silahkan. Apa jawabannya? X kita tahu itu anggota dari A. Y itu anggota dari apa ya? Anggota dari A juga bukan, Pak? Dari A. Gitu ya. Kenapa? Karena relasi pakai tadi. dari subset A kali A, Pak. Nah, karena relasi dari R-nya merupakan subset dari A kali A. Gitu. Di mana A ini adalah domainnya, dan A yang sendirinya itu, yang dikalikannya itu adalah kodomainnya. Gitu ya. Terima kasih Devin dan Ayu. Jadi di sini adalah kalau gitu, X kali Y. Kita tahu ya, X-nya dan Y-nya itu merupakan anggota dari A. Tapi definisi dari relasi ini adalah jika X adalah faktor prima dari Y. Apa itu faktor prima dari Y? X adalah faktor prima dari Y. Apa itu? Ada yang ingin menjelaskan nggak? Apa itu definisi ini, terus kenapa R-nya bisa dapat seperti ini? Di mana Y faktor bilangan prima dari X, Pak? Bilangan primanya itu X atau Y? X, Pak. X. Berarti semua yang nilai X itu adalah harusnya bilangan prima dulu. Berarti kalau dari sini, yang di himpunan A, mana yang bilangan prima? 3 dan 9, Pak. Apakah betul? 2 dan 3, Pak. 2 dan 2 3. dan 3, Pak. 2 dan 3. 2 dan 3 adalah bilangan prima. Ini ya. Berarti sisanya bukan bilangan prima.
Tetapi yang lainnya, angka-angka lainnya itu merupakan kelipatan dua ya, 2 dan 3. Tuh, pertama kita habisin dulu 2. 2 itu merupakan kelipatan dari 2 nggak? Iya, Pak. Betul, masukin. Ya. 4 itu merupakan kelipatan dari bilangan prima tidak? Iya. Ya, kelipatan dari 2 ya. Masukin. 8 merupakan kelipatan dari 2? Iya, Pak. Ya, so, gitu ya. Lalu yang lain bilangan prima lainnya adalah 3. Apakah 2 kelipatan dari 3 dari bilangan prima 3? Tidak, Pak. Oke, kalau 3? Iya, Pak. Ya, betul ya. Kita masukin gitu. Kalau 4? Enggak, Pak. Enggak, Pak. 8? Enggak juga, Pak. Enggak. 9? Iya. Ya. Oke. Di sini ada ya, Rela. Ternyata yang kita dapatkan adalah ini. Ya, cara relasi. Mungkin ini sedikit ininya. Jadi kalau representasi relasi itu ada beberapa banyak ini ya. Tapi ini contoh yang pertamanya. Misalkan kalau kalian bingung cara ngebayanginnya gitu ya. Kasus yang tadi yang ada 3 mahasiswa dan mata kuliah yang mereka ambil, nah itu kita bisa representasikan dengan menggunakan diagram panah. Di sini adalah himpunan ini, himpunan domain. Ini adalah domain. Gitu ya. Dan di sini adalah kodomain. Nah, domain itu adalah asal. Dan B itu adalah hasil, kodomain adalah hasil. Artinya dari asal itu dia menuju hasil. Artinya kalau kita representasikan, pertama elemen-elemen dari A kita representasikan sebagai titik. Pada titik yang Amir, Budi, Cecep. Yang di himpunan B juga sama. Ya, titik-titik semua. Kalau seandainya Amir itu mengambil mata kuliah IF 251, berarti kita tarik garis dari titik Amir ke IF 251 dan arahnya itu berarti dari domain ke kodomain. Jangan sebaliknya. Gitu. Ini aturan pentingnya ya. Di sini ada jelaskan aturannya enggak ya? Sebentar. Mungkin di pertemuan berikutnya aja. Tetapi di sini harus diperhatikan beberapa aturan ya. Pertama, dari domain itu bisa ke berbagai kodomain, elemen-elemen kodomain. Gitu. Tetapi tapi kalau B dia bisa menerima, kalau dari kodomainnya dia bisa menerima dari berbagai elemen-elemen domain, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini Amir itu dia kedua gitu ya, jadi dia memiliki garis kedua elemen di kodomainnya dari A ke B gitu ya, itu nggak masalah. Atau IF 323 itu dari kodomainnya itu menerima dari 2 elemen domainnya Amir dan Cecep. Itu yang pertama. Lalu arah panahnya selalu dari domain ke kodomain, tidak boleh sebaliknya. Jadi dari kodomain tidak boleh ke A, dari B tidak boleh ke A, tapi A boleh ke B. Gitu istilahnya. Lalu ada aturan yang lain deh, tapi ini kayak kok nggak ditulis di sini ya. Diagram panah ini. Tapi kira-kira seperti ini ya, pada dasarnya ya. Gitu. Kalau yang tadi ini adalah ini apa sih? Ini yang kasus ini P habis membagi Q gitu ya. P habis membagi Q seperti ini kalau kita representasikan diagram panah. Kalau yang ini berarti yang faktor prima yang barusan. Itu A ada domainnya dihubungkan dengan A lagi, yaitu adalah kodomainnya.
Lalu selain itu, kita juga bisa representasikan relasi dengan tabel. Tabel itu pada dasarnya lebih sederhana gitu ya. Misalkan kita tulis kodomainnya apa saja, lalu dihubungkan dengan elemen yang dari kodomainnya apa gitu. Misalkan tadi Amir IF251. Lalu selanjutnya Amir dihubungkan dengan IF323. Oke, ini juga sederhana ya. Lalu yang ketiga dengan menggunakan matriks. Nah, matriks itu berarti bentuknya adalah pertama kita punya matriks M. M itu adalah hasil perkalian dari A kali B. Itu kalau misalkan ada himpunannya ada A dan B. Nah, nilai-nilai dari ininya apa sih dari M-nya itu terdiri dari 1 dan 0. Maksudnya apa? Kalau seandainya merupakan anggota himpunan dari relasinya, maka kita set sebagai 1 gitu ya. Kalau tidak, kita set sebagai ini 0 gitu. Misalkan di sini ada contohnya nggak ya? Nah ini misalkan ini ada jawabannya kalau yang Amir, Budi, Cecep di sini. Representasinya itu adalah seperti ini, gitu ya. Atau mungkin kita coba cek ya. Di sini kalau seandainya relasi pada matriks itu kalau domainnya itu menjadi sebuah baris, kodomainnya berarti menjadi sebuah kolom. Oke, kita coba yang ini, yang mahasiswa dan mata kuliahnya, gitu ya. Kalau begitu M-nya ini menjadi sebuah matriks dengan ukuran apa? Berapa kali berapa? Ingat tadi domainnya adalah baris, kodomainnya adalah kolom. Dua kali 4 bukan Pak? Betul? Apakah betul seperti itu? 3 kali 4. 3 kali 4 di sini ya. 3 kali 4. Berarti saya tulis di sini ya gitu ya. Ini berarti ada 3 gitu ya. Kolomnya ada 4. Nah, ini berarti representasi apa misalkan gitu ya. Ini mungkin saya coba ini deh di zoom. Gitu ya. Representasi apa ini gitu. Nah, maksudnya adalah barisnya itu artinya berarti menandakan elemen-elemen dari kodomain. Berarti baris pertama mungkin kita tulis anggap sebagai Amir. Lalu baris kedua adalah Budi, gitu kan ya. Baris ketiga adalah Cecep. Lalu untuk kolomnya berarti menandakan mata kuliahnya. Berarti sini adalah kolom pertama ada 221, lalu 251, sini 342, dan ini 323. Oke, kita lihat di sini. Amir, dia mengambil mata kuliah apa saja? 1. Apakah Amir mengambil IF 221? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Berarti karena Amir tidak mengambil mata kuliah yang IF 221, kita anggap sebagai 0. Kalau 251? Iya, Pak. Ambil, Pak. Iya, Pak. Ambil. Berarti kita anggap sebagai 1. Kalau 342? Tidak, Pak. Tidak. Oh. Kalau 323? Ambil, Pak. Ambil, Pak. Ngambil. Oke, berarti 1. Itu ya. Bentar. Kalau gitu saya tanya Antonius. Adakah deh Antonius? Iya, Pak. Baris yang Budi itu berarti nilainya apa? Yang 221 sama 251, Pak. Oke. Sisanya 0, Pak. Sisanya? 0. Lalu Yanto, saya tanya. Kalau Cecep gimana? Mana, Pak? Gimana kalau yang Cecep?
Yang copet ambil 323 Pak. 3, 2, 3. Sisanya? Hanya kosong Pak. Nggak ada Pak. Saya kosong. Itu ya. Bentuknya seperti ini, kita cek apakah sama dengan yang ini. Sama ya, gitu ya. Nah, karena bentuknya matrix, itu berarti kita ada beberapa yang kita bisa asumsikan juga gitu ya. Walaupun bentuknya matrix gitu. Misalkan 34, kolom 342 itu semuanya 0. Artinya tidak ada yang mengambil mata kuliah 342 di semester ini. Sama di sini juga ya, kalau kita representasikan dengan diagram panah. Nggak ada yang ngambil 342. Gitu. Lalu ada nggak mata kuliah yang tiganya diambil? Semua 3 orang yang ini, Amir, Budi, dan Cecep, ngambil mata kuliah tersebut. Tidak, Pak. Tidak ada ya, karena di setiap kolomnya tidak ada yang satu semua. Gitu, masing-masing berbeda, gitu istilahnya. Jadi seperti itu. Itu ya, itu untuk kalau kita pakai matrix. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah lewat 4 menit ternyata. Ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya izin bertanya. Kalau seandainya kita kan udah itu ya apa sih? Ada hutang 2 pertemuan. Kalau hari Sabtu jam 10, apakah bisa untuk ini apa sih? Memenuhi 1 hutang dulu. Sabtu ini jam 10. Gimana? Ada yang keberatan nggak kalau gitu saya tanya? Kalau saya bilang berkenan ya pasti kalian males. Tapi saya tanya kalau ada yang keberatan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang keberatan berarti kita itu ya jadwalkan ya. Oh silakan Aisyah. Maaf Pak, untuk yang panitia Expo di tanggal Sabtu tanggal 24 ada acara Pak. Acara apa? Expo, tesis Expo Pak, di ITERA. Tesis Expo. Iya. Oh, tesis Expo itu. Oh, saya baru tahu ada tesis Expo lagi. 4 ya. Biasanya tesis Expo itu selesai jam 12-an ya? Iya Pak, tapi ada yang panitia juga Pak. Online kan? Offline Pak, di gedung E. Kalau gitu, kalau misalkan jadi jam 1 bagaimana? Keberatan nggak? Yang lain juga. Fadil. Saya nggak bisa Pak, karena dari jam 7 sampai jam 5 ada sekolah kasrat dari KM ITERA. Ya udah izin dulu berarti ya. Tuh. Oke, ada lagi yang memiliki alasan jam 1 maksudnya. Jam 1 itu berarti kan kita hanya 1 jam 40 menit ya, artinya sampai jam 2.40 sebelum jam 3 gitu istilahnya. Ada lagi? Oke, kalau kecuali Fadil ya, nanti mungkin chat saya aja Fadil. Kalau tidak ada yang keberatan, berarti kita set ya untuk pertemuan hutang kita. Panes, silahkan. Maaf Pak, sebelumnya saya kalau hari Sabtu tanggal 24 itu nggak bisa Pak. Soalnya ada acara itu, tesis Expo itu. Tadi barusan saya tanya, tes Expo itu sampai jam berapa? Iya, siang Pak, sampai tapi offline. Sampai jam berapa? Jadi,
Ada rundown-nya kan? Izin masuk Pak. Kalau tesis Kira-kira ekspos, Pak. tesis ekspos tahu saya sampai jam 4 sore Pak. Dari Bang 4 Yusuf. sore. Boleh share ke saya nggak itunya? Kalau untuk rundown sendiri saya belum punya, cuman kata Bang Yusuf sih dari jam 9 sampai jam 4 Pak. Mana itunya? Di share di mana? Di IG? Ada nggak? Ada di IG nggak? Tidak ada sih Pak, kebetulan saya adalah divisi operasional dan kebetulan saya tanya sampai jam berapa, terus dijawab sama Bang Yusuf itu sampai jam 4 Pak, dari jam 9. Saya bingung kok bikin acara 2 hari lagi nggak ada posternya. Jadi Sabtu pada banyak yang nggak bisa. Maaf Pak, sebelumnya untuk posternya ada di postingan IG HMIF ITERA Pak, di SG-nya, di story-nya Pak. Nggak ada. Ini kan ya, saya penasaran juga. Ini kan ya? Iya Pak, yang snapgram di story-nya Pak. Ini. Iya Pak, betul. Oke. Berarti Sabtu nggak bisa ya? Makin banyak utang kita. Kalau begitu minggu depan berarti bisanya. Jadi minggu depan 3 kali pertemuan nggak apa-apa? Kalau misal di hari lain selain Sabtu gimana Pak? Senin malam. Kalau Senin malam gimana? Jam 7 sampai jam 9 kurang. Ada yang keberatan nggak? Senin malam berarti ya? Saya baru tahu soalnya ada expo ini, jadi saya mau datang kalau gitu. Kalau Sabtu beneran ada expo dari jam 9. Oke. Senin malam apakah ada yang keberatan? Oke ya, nanti saya buatkan jadwalnya. Oke, kalau gitu kita bisa tutup dulu. Saya stop sharing dulu. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kemarin banyak yang bolong-bolong pertemuannya. Mohon maaf juga kalau saya masih ada salah kata. Untuk kita akan ketemu lagi berarti Senin malam dari jam 7 sampai jam 9 kurang. Karena malam mungkin nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu agak di bawah santai mungkin ya, dia nggak terlalu pusing. Tapi kita akan tetap belajar tentang relasi. Oke, jika tidak ada tambahan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.